Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai Anda kembali pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menggali inspirasi iman untuk mengisi oase rohani kita sebagai bekal bagi kita mengarungi ke padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD yang akrab disapa dengan Romo Cahyo. Romo Cahyo, terima kasih atas kehadirannya, Romo. Ya, baik. Kita segera mulai ya, Romo. Baik. Kita awali perjumpaan hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Cahyo. Silakan, Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah hidup yang boleh kami alami hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau terus menyertai kami dan membimbing perjalanan hidup kami, agar kami juga senantiasa memiliki pengharapan akan hidup abadi yang senantiasa akan kami capai. Tuhan, bantulah kami sebagai umat-Mu, supaya kami tetap semakin percaya dan beriman kepada Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Ya. Antifon pembuka diambil dari Lukas bab 4 ayat 18. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutusnya untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai dengan 17a. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang masih hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang dan menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya.
Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus ke keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita telah bersama membaca firman Tuhan. Mari kita sekarang menggali inspirasi iman darinya. Romo Cahyo, silakan, ada inspirasi iman apa, terutama mungkin dari bacaan yang pertama, Romo. Iya, baik. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita diberi sebuah inspirasi bahwa ada sebuah fenomena di dalam kehidupan kita manusia, yakni kematian. Dan ketika kita tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti,
tetapi juga sekaligus sebagai sesuatu yang merupakan masih misteri. Ya, jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kita semua manusia itu pasti meninggal, ya. Mau orang itu sehebat apapun dia, pasti juga akan meninggal dunia. Mungkin kita tidak perlu jauh-jauh ketika kita beberapa tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini ketika COVID melanda seluruh dunia, kita bisa menyadari bagaimana umat manusia panik dengan situasi hidupnya, ya, dan kematian juga datang begitu cepat. Maka di sini kita bisa melihat fakta bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditolak. Usia muda, usia tua, suku manapun, orang kaya atau orang miskin, orang berpangkat atau tidak, seorang imam atau religius atau awam, semuanya pasti akan mati. Ya, jadi itulah kenyataan yang tidak bisa kita sangkal. Ya. Dan memang kematian ini tentu saja akan membuat kita bersedih, membuat kita merasa kehilangan. Ya, inilah bagian dari kehidupan kita manusia selama di dunia ini, ya. Lalu kemudian dengan adanya kenyataan bahwa manusia itu akan mati, ya. Lalu refleksi manusia itu atau manusia itu mulai bertanya, sebenarnya sejak dulu manusia bertanya gitu. Apa yang membuat manusia itu kok harus meninggal, kok harus mati, ya. Jadi orang mempertanyakan itu gitu. Jadi kematian itu apa yang membuatnya? Berabad-abad manusia terus mencoba untuk mencari jawabnya, ya. Jadi kematian ini karena apa ya sebenarnya? Lalu kemudian ya ada yang menghubungkan kematian itu karena dosa, ya, karena dosa. Juga ada yang mulai mengkait-kaitkan, oh kalau usianya panjang berarti dia terberkati gitu. Tetapi kalau usianya pendek berarti dia tidak terberkati dan sebagainya. Jadi orang punya banyak sekali pandangan tentang mengapa manusia berdosa gitu. Tapi itu awal-awal kita ketemu yang orang baik malah cepat meninggalnya. Iya, makanya itu justru. Tapi pertanyaan awalnya seperti itu, lalu kemudian orang mencoba untuk melihat itu. Jadi bahwa dulu sempat berpikir bahwa yang kalau hidupnya baik berarti umurnya panjang gitu. Tapi kalau hidupnya tidak baik berarti mungkin cepat meninggal dan sebagainya. Iya. Tapi kemudian manusia itu juga terus bertanya. Jadi pertanyaannya tidak berhenti dengan itu, ya. Jadi ternyata manusia juga mulai melihat, loh, kalau saya pakai teori ini kok ternyata kenyataannya berbeda gitu kan. Si A ini hidupnya baik gitu. Tetapi kenapa dia juga cepat meninggal? Lalu sementara ada yang tidak baik hidupnya, selama hidup kelihatan sekali tidak baik, tetapi dia juga lebih lama hidupnya. Jadi berarti teori ini tidak bisa dipakai gitu untuk menentukan panjang atau pendeknya usia, lalu dikaitkan dengan kematian dan sebagainya. Jadi tapi pertanyaan manusia terus berlanjut gitu, ya. Jadi maka dikatakan tadi bahwa ya kematian merupakan sebuah misteri gitu. Jadi misteri itu berarti ada sesuatu yang terselubung gitu. Kita bisa melihat tetapi melihatnya belum secara jelas, masih samar-samar gitu. Kita baru bisa melihat, oh ada tanda-tandanya gini, tetapi untuk sampai masuk benar-benar itu belum dapat gitu. Nggak jadi ada teori pastinya kapan, iya, jadi bagaimana. Manusia belum bisa untuk sampai
dapat yang sesungguhnya itu bagaimana gitu. Jadi, nah disinilah akhirnya kita menemukan ada begitu banyak ajaran-ajaran dan refleksi-refleksi tentang kematian yang berbeda-beda ya. Jadi setiap agama punya dan atau keyakinan punya teorinya sendiri-sendiri tentang kematian ya. Jadi berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, disinilah tadi kita dengar Santo Paulus mulai ketika dia berada dalam masyarakat jemaat di Tesalonika, maka Paulus juga melihat kenyataan bahwa kalau ada kematian, umat di sana bersedih yang mungkin bisa berkepanjangan berhari-hari bersedih karena kematian itu, ya, berduka cita. Maka di situ tadi terlihat bagaimana Santo Paulus berusaha untuk mengajarkan imannya, ya, mengajarkan iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi masyarakat Tesalonika yang waktu itu belum mengenal Tuhan Yesus, kemudian Santo Paulus mulai mengajarkan tentang iman akan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Mengapa kita tidak perlu bersedih lagi secara terus-menerus ya, di situ dikatakan. Maka Santo Paulus katakan kita tidak perlu bersedih karena kita memiliki iman akan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah siapa Yesus Kristus itu? Mengapa atau apa yang telah dibuatnya dan bisa dibuatnya sehingga kita tidak perlu bersedih lagi. Ya, jadi sebenarnya ini yang dialami oleh jemaat di Tesalonika ketika Santo Paulus mulai bersaksi tentang apa yang dia sendiri telah yakini. Karena Santo Paulus sendiri mengalami bagaimana Tuhan Yesus menyentuh dia dan membuat Santo Paulus akhirnya berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus ini. Ya, jadi di situ terlihat bagaimana Santo Paulus mulai menunjukkan iman akan Tuhan Yesus yang membuat kita memiliki harapan. Ya, kalau kita punya iman akan Tuhan Yesus, itu berarti kita punya harapan akan sesuatu di depan. Ya, harapan itu membuat kita tidak lagi bersedih. Ya, kita masih mampu melihat ada sesuatu yang baru di depan itu. Gitu. Jadi itu satu hal yang Santo Paulus tekankan kepada jemaat di Tesalonika itu. Yeah. Jadi di situ Santo Paulus mau katakan kematian itu bukan akhir segalanya. Ya, jadi di situ akhirnya itu juga menjadi ajaran kita. Ya, jadi kalau kita melihat kematian itu bukan seakan-akan sudah benar-benar sudah tidak ada harapan gitu. Jadi kematian itu hanyalah sebuah, kita bisa mengibaratkan itu sebuah garis batas saja. Ya, kematian itu hanya sebuah garis batas. Ada pintu lagi yang lain yang untuk terbuka, beralih untuk beralih pada dunia yang lain. Ya, jadi di situ maka kita katakan tidak perlu bersedih berkepanjangan dengan kematian ini. Ya, jadi ya orang boleh bersedih karena perasaan kehilangan sesaat gitu, tapi jangan terus-menerus. Itu yang sebenarnya mau dikatakan gitu. Jadi kematian itu bukan akhir, tapi kita sedang beralih. Dan itu ajaran-ajaran seperti itu ketika kita komparasi dengan beberapa budaya dan sebagainya, kita juga akan menemukan kesamaan-kesamaan gitu. Jadi seperti kalau kita pernah dengar di istilah pepatah bahasa Jawa yang mengatakan wong urip iku mung mampir ngombe. Jadi orang hidup itu di dunia ini ibaratnya seperti orang yang sedang atau hanya sedang mampir untuk minum gitu. Artinya bahwa ada perjalanan yang masih harus dilanjutkan gitu. Ada jadi tujuan lainnya. Jadi di dunia ini
ya hanya semacam kalau lewat kita aja gitu ya, Romo. Ya, berhenti sejenak, lalu kemudian kita nanti akan beralih lagi pada perjalanan yang lain gitu. Jadi ya mungkin kita ilustrasikan kalau kita sedang perjalanan di jalan tol itu ada rest area gitu. Jadi kita berhenti sejenak lalu kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi dan seterusnya. Ya, jadi itu gambaran tentang kematian dalam yang diajarkan oleh Santo Paulus ya, dan supaya umat di Tesalonika mulai percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi di situ mulai percaya akan adanya hidup setelah kematian. Ya, jadi mulai diajarkan tentang bahwa kalau kematian bukan akhir, berarti ada kehidupan lain setelah kematian. Ya, jadi itu memunculkan kembali ya sebuah bayangan. Dengan itu kita tidak perlu bersedih gitu loh. Jadi karena hidup kita masih akan berlanjut. Dan itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Lalu untuk berkaitan dengan peralihan ini, saya pernah mendengar sebuah ilustrasi yang menarik ya. Jadi kita semua kan pernah hidup dalam rahim seorang ibu. Ya. Katakanlah itu adalah dunia yang sangat berbeda dengan yang kita alami saat ini. Gitu. Jadi ada orang yang mencoba untuk membayangkan, mengilustrasikan. Ya. Jadi kalau ada dua bayi kembar dalam rahim seorang ibu. Gitu. Lalu kemudian setelah 9 bulan, dua bayi ini mulai bercakap-cakap gitu. Kalau kita akan keluar dari rahim ibu kita, apakah kita akan mati atau kita akan hidup? Ya, jadi dua bayi ini berdebat. Karena mereka juga nyaman di dalam situ ya, Romo. Ya, artinya mereka kan tidak tahu ya, mereka hanya mengalami dunianya dalam rahim ya. Maka ada pertanyaan seperti itu, lalu ya yang satu katakan, ya kita pasti mati kalau kita keluar dari rahim ibu, karena kan kita akan terlepas dari ibu kita. Jadi yang satu berpikir demikian. Tetapi bayi yang satunya lagi mengatakan tidak. Walaupun kita akan terlepas dari ibu kita, ya, kita tidak mendapat asupan makanan lagi dari ibu kita, tetapi kita akan hidup dan kita memiliki hidup yang baru. Ya, jadi ini sebenarnya mau menggambarkan pertentangan itu. Yang satu bilang, enggak yakin saya, pasti kita mati. Yang lain punya keyakinan kita akan hidup gitu. Nah, setelah mereka lahir baru mereka menyadari gitu kan, oh ternyata ada kehidupan yang lain gitu. Bagus sekali penggambarannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dunia ini seperti itu juga. Ada sesuatu yang kita tidak tahu tentang setelah kematian ini apa gitu. Nah, di situ juga kita ada orang yang juga sampai saat ini di dunia ini ada juga yang percaya mengatakan bahwa ya sudah mati ya mati, selesai gitu. Tetapi yang kita yang beriman, yang punya keyakinan, yang percaya, kita punya ya keyakinan bahwa setelah kematian pun itu masih ada kehidupan yang lain. Ya, jadi ini sebenarnya yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita tetap punya harapan bahwa hidup kita itu tidak berhenti dengan kematian. Ya. Itu saja. Terima kasih Romo. Biasanya tadi Romo katakan ada kehidupan setelah kematian. Ya. Banyak orang kan tahu, ngerti gitu ya Romo ya. Tapi tetap ketika ada yang meninggal, tetap sedih, tetap kehilangan. Tadi yang Romo katakan juga kehilangan. Dan mungkin juga yang biasanya bertemu, sekarang nggak bertemu gitu ya Romo. Tetapi apakah tadi di ayat kan dikatakan bahwa yang meninggal dulu itu mereka akan bangkit lebih dahulu daripada kita yang masih hidup gitu. Apakah itu nanti akan bisa menjadi salah satu cara untuk menghibur bahwa
yang sudah meninggal duluan itu akan dapat nomor 1 lebih, antrian lebih dulu gitu dibanding kita yang belakangan gitu, Romo ya. Iya, untuk berkaitan dengan proses bahwa Santo Paulus hanya mau katakan bahwa kita yang percaya dengan Yesus itu yang akan mendapatkan tempat pertama gitu. Ini soal proses ya. Jadi soal proses, makanya di dalam ajaran Gereja Katolik kita mengenal adanya 3 wilayah gereja ya. Jadi gereja yang di dunia ini dikatakan sebagai gereja yang sedang berjuang. Lalu kemudian kita masuk pada kematian. Lalu kemudian disitulah proses pemurnian ya. Proses pemurnian, disitulah yang disebut sebagai gereja yang menderita, karena pasti proses pemurnian itu butuh waktu, butuh purgatori prosesnya. maksudnya, Romo. Ya, purgatori itu ya, jadi itu gereja yang sedang menderita, tetapi hanya sementara. Lalu kemudian sampai akhirnya masuk pada gereja jaya, yakni mereka yang sudah bersatu dengan Pencipta. Ya, jadi dengan Tuhan sendiri, dan disitulah mereka mengalami surga. Nah, jadi itu proses-proses yang bisa digambarkan dan diajarkan oleh Gereja Katolik. Nah, proses itu siapa yang lebih dulu dan sebagainya. Nah, Gereja Katolik hanya mau katakan bahwa mereka yang percaya dengan Tuhan Yesus, dialah yang akan lebih dahulu, karena yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus, gitu. Jadi semua manusia itu yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Itulah ajaran Gereja Katolik. Maka kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka prosesnya akan menjadi lebih rumit. Ya, penyelamatnya itu Tuhan Yesus. Maka beberapa istilah kan Jesus is Savior. Ya, jadi memang penyelamat, dia satu-satunya penyelamat. Jadi itu kita ibaratkan kalau kita jatuh ke jurang, maka yang bisa menolong kita itu adalah yang Yesus ada di atas gitu. Yang ada di atas. Kita bisa berusaha berjuang dari bawah, merangkak segala macam, tetapi kita tidak mungkin sampai ke atas dengan usaha sendiri. Ya, jadi itu penggambarannya seperti itu. Jadi manusia memang butuh berjuang di dunia ini, butuh berjuang untuk selamat, tetapi kita tidak bisa berjuang selamat itu dengan usaha sendiri. Tetap butuh dari Allah, dari Tuhan, yang membuat kita juga bisa akhirnya mendapatkan keselamatan. Baik. Ya. Baik, terima kasih Romo renungannya. Kita endapkan dulu inspirasi iman yang kita dapatkan dari Romo Cahyo bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Kita masih bersama dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD dan saya Teresa Bina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan, saran, ataupun inspirasi iman yang pernah Anda alami, silakan di-email ke orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp ke nomor 08810251334438. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Romo, silakan, ada inspirasi iman yang lain, Romo? Iya, baik. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada dasarnya sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka jangan bersedih karena mereka harus punya pengharapan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Injil yang kita dengar sebenarnya mau mengatakan bahwa itulah yang sudah dibuat oleh Yesus ketika dia menjadi manusia. Ya, jadi ketika dia hadir di tengah dunia, tetapi ternyata kehadirannya pun tidak bisa diterima 100%. Ada tetap orang-orang yang menolaknya. Ya, jadi tadi penggambarannya sudah sangat jelas apa yang diceritakan, bahwa ketika orang tahu, oh, Yesus ini kan cuma manusia, Yesus ini kan cuma anak Yusuf,
lalu kemudian anak tukang kayu dan sebagainya. Saudara-saudaranya juga kita kenal dan sebagainya. Jadi ketika orang mengetahui itu menjadi orang antipati, menjadi meremehkan bahwa bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan, kurang lebih seperti itu. Kalau biasa aja, gitu ya. toh dia juga sama seperti kita gitu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan? Jadi Injil hanya mau mengatakan bahwa penolakan-penolakan itu selalu ada gitu ya. Tetapi kita bersyukur sebagai umat Katolik, kita sebagai pengikut-pengikut dari para rasul yang sudah berabad-abad ya, kita diwartakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus, ya artinya kita sudah semakin percaya dengan Tuhan Yesus. Karena itu ya kita tidak perlu ragu lagi bahwa memang Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan. Ya, jadi itulah keuntungan kita masuk dalam sebuah komunitas gereja Katolik maupun juga para pengikut-pengikut Yesus yang lain ya, gereja-gereja yang lain. Artinya ketika kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus, kita yakin dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak ada lagi yang perlu ditakutkan gitu. Jadi segala sesuatu sudah menjadi jelas gitu. Karena ya kisah dari Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan itu. Dia sebagai manusia memang mengalami penderitaan. Dia juga mengalami kematian. Tetapi dia mengalami kebangkitan. Ya, jadi kisah tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dalam 4 Injil itu mendapat porsi yang besar. Ya, jadi di situ sebenarnya kalau kita mendalami, kita juga tahu bahwa pengalaman ini pengalaman yang benar-benar membuat kita seperti para rasul dulu ketika mengalami kok Yesus wafat. Kok Yesus yang sebenarnya diandalkan tapi kok bisa seperti ini gitu. Mereka kecewa, mereka sedih gitu. Tetapi kemudian kisah-kisah penampakan menunjukkan bahwa Yesus itu tetap hidup gitu. Nah, inilah sebenarnya semangat yang harusnya terus kita bawa sebagai pengikut-pengikut Yesus, bahwa ya dalam kehidupan kita punya harapan, ya kita selalu punya harapan, dan memang Tuhan juga menunjukkan itu gitu. Tuhan menunjukkan bahwa kematian itu bukan akhir gitu. Ada sesuatu tahap berikutnya yang akan membuat kita lebih bersemangat di dalam hidup gitu. Jadi itu sih yang rasanya lebih bisa untuk menggambarkan bahwa ya kenyataan di dunia ini ada yang menolak, ya pasti ada yang masih menolak gitu. Tetapi kita yang sudah percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita juga harus semakin yakin, semakin beriman gitu. Ya, saya teringat barusan saya terkenal dengan seorang anak muda, dia organis, baru diterima menjadi pegawai negeri sipil, Romo. Tentunya di tempat kerja dia itu kan pasti dia menjadi minoritas gitu ya. Saya teringat karena tadi Romo bilang Yesus tidak diterima karena dia sepertinya kok anak orang biasa, anak cuman tukang kayu gitu. Lalu tapi saya melihat apakah ini bisa kita menjadi pegangan bahwa ketika kita ini orang-orang biasa, ketika kita masuk dalam suatu lingkungan, kita tetap harus yakin bahwa kita bisa dengan tadi Romo bilang Tuhan hadir, Tuhan ada, masih hidup, bahwa Tuhan membantu kita, menguatkan kita berprestasi saja, maka orang-orang itu akan terus kemudian melihat seperti yang Yesus alami kan juga gitu ya Romo. Iya. Setelah cemooh kok cuman begini, kok cuman begitu, tapi ternyata ujung-ujungnya kan kemuliaan bahwa dia bisa bangkit gitu ya. Ya, itu sebagai satu bagian ketika kita masih di dunia ini, kita juga punya
ya punya sesuatu yang menyemangati kita ya. Jadi oleh karena itu ada 3 kata kunci di dalam kita beriman itu kan iman, harap, dan kasih. Jadi 3 ini kita percaya kepada Tuhan, dengan itu kita punya pengharapan ya, sesuatu yang ya lebih baik gitu ke depannya, sesuatu di depan yang lalu kemudian ya tentu saja semuanya didasari dengan cinta. Kita melakukan semuanya dengan cinta. Jadi ya selama di dunia ini itulah perjuangan kita ya. Kita di dunia, tapi yang sebenarnya mau dikatakan tahap-tahap kehidupan kita tidak hanya di dunia gitu. Kita masih akan melakukan perjalanan lagi setelah dari dunia ini, lalu kemudian sampai pada kekekalan ya. Jadi surga, neraka itu adalah sebuah gambaran kekekalan gitu. Jadi itulah kita akan sampai pada tahap di situ gitu. Jadi penggambaran yang hendak disampaikan itu seperti itu tadi dari surat Rasul Paulus, bahwa kita masih akan berproses. Lalu dalam Injil memang kita lebih menekankan bahwa ketika kita di dunia ini penolakan itu masih banyak gitu. Kita pasti akan mengalami itu. Ada banyak ya, ada ya berbagai macam tantangan, penolakan, tetapi kembali lagi kalau kita punya keyakinan Tuhan Yesus ini yang akan membantu kita, Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberikan kekuatan pada kita, dan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita pada akhirnya. Itu jadi jadi kembali lagi itu tahap-tahap kita, mulai prosesnya itu mulai di dunia ini. Kita berproses, kita berpegang pada Tuhan. Karena itu saya ada lagu yang menarik, yang bagus, bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kita mengandalkan Yesus gitu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, jadi itu semacam gambaran berbagai macam kesulitan, kesedihan, bahkan ya berbagai macam pergolakan dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan menemukan jawaban-jawabannya gitu. Jadi dan memang Tuhan Yesuslah yang senantiasa menuntun hidup kita, karena Dia itu memang Tuhan, Dia itu Allah gitu. Jadi kalau kita berpaut padanya, ya pasti kita juga akan menemukan apa yang kita dambakan, apa yang kita sedang alami pergolakan di dalam hidup, ya semuanya pasti akan kembali, karena kita suatu saat nanti akan bersatu ya. Kebersatuan kita dengan Tuhan itulah yang membuat ya semuanya sudah terjawab gitu. Istilahnya walaupun kita masih di dunia ini aduh gimana dan sebagainya, tapi segala kecemasan itu semuanya nanti suatu saat akan terjawab, karena kita nanti akan bersatu dengan Tuhan sendiri gitu. Amin. Begitu. Tadi saya mendapatkan penguatan dari Romo dari cerita bahwa Yesus dicemooh oleh orang-orang, lalu kemudian dikatakan bukankah dia anak Yusuf. Saya melihat ada dua pihak, jadi sebagai seorang anak, lalu kemudian sebagai orang tua, si Yusufnya dan juga mungkin Bunda Maria, itu mungkin juga kan dicemooh gitu ya, tetapi tadi tuh Romo katakan Tuhan Yesuslah yang hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Jadi mungkin kalau kita sekarang sedang ada dicemooh orang, mungkin entah karena kita sedang dalam keadaan apapun ya Romo, mungkin ekonomi, ataukah mungkin sedang sakit, kita kenapa kok kita sakit, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang telah bangkit itulah yang bisa menolong kita ya Romo ya. Amin. Baik, terima kasih Romo. Kita akan segera tutup
Oase Rohani Katolik hari ini. Kita berdoa penutup Romo dengan berkat ya Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih untuk inspirasi yang Kau berikan kepada kami untuk pengharapan akan Yesus Putramu yang senantiasa akan menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami senantiasa memohon bantuan-Mu. Oleh karena itu, sertailah perjalanan hidup kami yang penuh dengan tantangan, suka duka di dalam hidup ini. Tapi kami percaya bahwa hanya dalam Dikau kami senantiasa semuanya beroleh keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan berkat melimpah kepada kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Oke, baik. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Juga kepada segenap sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Kita semoga dikuatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.